channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rezekinya. Teman-teman semua, ini ada berita baru ya, karena Gibran Rakabuming mengupload lagi video terbarunya yang berjudul Hilirisasi dan Masa Depan Indonesia. Lagi-lagi video ini kontroversial guys. Bukan apa-apanya, bukan dari isi videonya, melainkan dari like dan juga tayangan video. Tentunya netizen jeli banget ya melihat kok bisa gitu view segitu menghasilkan like yang lebih banyak gitu loh. Jadi teman-teman semua, dari video yang pertama itu yang akhirnya menuai banyak komentar negatif dari netizen dan juga banyaknya dislike dari netizen, sehingga dari tim Gibran sendiri mungkin membuat strategi baru yang dimana menggunakan aplikasi ataupun bot ya untuk menambah like. Atau jangan-jangan ada juga buzzer yang membuka video tapi tidak menonton isinya. Jadi hanya menambah like tanpa menambah view. Nanti kita akan lihat ya, dan juga komentarnya. Jadi kocak banget nih guys. Bikin malu. Sekarang coba kita berpikir jernih ya, yang katanya Gibran ini banyak sekali pengagumnya, banyak sekali penggemarnya, bahkan 02 kemarin kan 58% ya yang memilih gitu. Tapi kenapa pada kenyataannya kok dalam video Gibran di YouTube-nya selalu mendapatkan komentar negatif dan juga dislike yang banyak? Ini kenapa? Ini kan menjadi anomali ya kan? Katanya banyak yang memilih, katanya banyak yang senang, yang menyukai, yang mencintai. Tapi kenapa kok di dalam video YouTube ya kan komentarnya dan juga dislike-nya banyak sekali gitu loh. Komentarnya bahkan sulit untuk menemukan komentar yang positif. Padahal ini kan YouTube terbuka umum untuk seluruh rakyat Indonesia. Siapapun bisa melihat dan siapapun bisa berkomentar maupun like videonya. Tapi kenyataannya seperti itu guys. Nah sekarang kita lihat ya di channel YouTube Gibran yang berjudul Hilirisasi dan Masa Depan Indonesia. Di sini view terlihat sudah 97.267 19 menit yang lalu ya teman-teman semua. Ini pas gua nge-record ya. Di sini like-nya 48k. Nah, gue juga mendapatkan gambar ya teman-teman semua. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini dari YouTube-nya Bung Hersu ya. Di sini terlihat ya 5.312 view, tapi like-nya 47.606 like. Nah, jadi like-nya ini melampaui view-nya. Kan ini kocak, sedangkan dislike-nya 664 dislike ya. Nah oke, kita kembali ke channelnya Gibran. Coba kita lihat komentarnya guys. Coba, banyak nggak komentar positifnya? Gimana cerita like lebih banyak daripada view? Dan ini banyak banget yang membalas ya komentarnya sampai 235. Video lu pernah ada anomali kayak gini nggak bang? Katanya. Bahkan sekelas YouTube pun tunduk sama Paduka. Kelas. Kapan bang bisa like segitu tapi view-nya goib katanya. Pakai kekuatan uang rakyat bang. Pakai bot like PA emang fufafa katanya. Like-nya 45.000 tapi view-nya 12.000. Jadi teman-teman semua sekarang kan view-nya 97.000 ya, tapi like-nya di sini 48.000. Namanya dikit banget karena tadi di sini kita melihat katanya kan like-nya 45.000 tapi view-nya 12.000. Nah sekarang video dari 98.000 nih, like-nya masih 48.000, nambah cuma 3.000 tuh. Kita di sini nggak bisa sih ngelihat dislike-nya ya, harus menggunakan apa sih? Sulit juga. Nah di sini lagi nih, minimal like-nya asli manusia lah Pak katanya. Melawan bangsa sendiri adalah yang paling susah memang, tetapi pada akhirnya kebenaran akan menang katanya. Jadi ingat 19 juta lapangan kerja, pingin muntah katanya. Jadi guys, di sini komentarnya banyak banget yang negatif ya. Coba gue acak aja ya ngelihat komentar. Oke nih coba. Kerja bagus Bajar, kurang dari 4 jam view nambah dari 9k jadi 46k dan like tetap 45k untuk menghasilkan kesan realistis katanya. Tapi Bajarnya nggak tahu ya bahwasanya netizen tuh jeli banget. Netizen tuh begitu diupload langsung lihat dan langsung di crop gitu loh. Jadi ada gambarnya juga di sana ya kan. Nah kita coba basing aja nih ya, basing gue bawain terus, nah coba kita lihat di sini. Ada lagi aja videonya WKWK, sehat Mas Gibran, jangan lupa makan MBG ya, biar pinter. Apa coba yang nonton baru 3k, like-nya tembus 50k. Ini lagi ngaco juga ini. Inkompetensi membunuh lebih banyak daripada kejahatan apapun. Nah, jadi ini komentarnya ini gimana negatif semua guys.
Coba ini ngasih apa ini? Cara nonton video di channel ini. Pause videonya, tekan icon jempol ke bawah, baca komen-komennya. Selamat menikmati itu. Ini bener loh, gua nggak pilih-pilih nih, asal scroll pokoknya ke atas, nih, coba dari sini. Nah, melawan Bang Sendiri lagi, nih jadi ingat 19 juta lapangan kerja. Ke bawah, mencurigakan pemuda satu ini. Nah, kan? Jadi sulit banget menemukan komentar yang positif di videonya Wapres kita, guys. Ini gimana ini, Pak Wapres? Coba kita dengarkan videonya sebentar. Tentu sangat bersyukur Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang luar biasa. Indonesia Nah dulu, beliau ya shooting 6 menit ya, 6,5 menit. Itu aja membaca coba. Kalau kata Bung Rocky Gerung memang nggak ada konsep di kepalanya gitu. Jadi konsep ini hanya tertulis, bukan memang ada di kepalanya. Jadi sulit gitu loh kalau memang nggak membaca gitu. Jadi masa Wapres kita kalah sama Ferry Irwandi gitu. Nanti jangan-jangan Bung Ferry buat lagi nih video kayak gini. Oke teman semua, nah kita lihat ya komentar Bung Rocky Gerung. Ini dia. Itu pentingnya punya pengetahuan. Coba belajar sedikit lah Economic 101, Public Policy 101, apalagi Logic. Supaya nggak bicara sesuatu yang ya keluh kesah kayak surat pembaca itu, baca surat pembaca itu. Kan ini memperlihatkan, ini tim ini kan harusnya brief Gibran itu. Bayangkan Gibran, wakil presiden, bicara, selalu bicara netizen bully dia, nggak bisa dijawab. Kenapa? Gugup baca teletext, baca prompter pun terbata-bata gitu. Artinya konsepnya nggak ada di kepala. Kalau konsep ada di kepala, pakai fasilitas apapun itu akan lancar aja bicara itu. Artinya ini dipaksa. Nah itu saya bilang tadi, sayang sekali Pak Wapres ini dipaksa untuk naik kelas yang nggak dia mampu itu. Disuruh ngomong, lama-lama disuruh ngomong human security, disuruh ngomong environment ethics, macam-macam yang akhirnya bolong itu. Kasihan tuh. Jadi saya juga mau membantu kalian backup betul-betul Pak Gibran itu dengan cara berpikir. Cara berpikirnya dulu, baru cara mengucap itu. Kalau cara berpikir bagus, cara mengucap itu dengan sendirinya mewakili cara berpikir. Nah bener ya kata Bung Rocky Gerung, ini masukan yang bagus banget untuk tim Pak Gibran gitu ya. Nah jadi perbaiki dulu cara berpikirnya gitu. Jangan sampai konsep itu nggak ada di kepala gitu loh. Jadi bingung nanti mau mengucapkannya ya kan. Seperti ya dalam video tersebut harus membaca lagi. Ya gimana mau dapat komentar yang positif gitu loh. Negatif semua akhirnya komentar. Kita lanjut lagi guys. Mereka melakukan ini, maksudnya tim komunikasi dari Gibran kemudian mengerahkan buzzer untuk rame-rame nge-like dan hasilnya itu makin konyol karena terlihat sekali bahwa tidak direncanakan dengan baik. Bagaimana mungkin ada konten yang jumlah penontonnya atau viewernya itu lebih kecil dari yang nge-like. Jadi ini banyak sekali yang mereka membuka konten itu dan nge-like udah nggak nonton gitu ya. Itu gampang kok dan data statistiknya itu terlihat itu ya. Jadi ini ada yang ditugaskan sekarang ini pokoknya buka kontennya Pak Wapres dan kemudian like tapi nggak nonton. Jadi kalau ditanya sudah nge-like sudah tapi apa kontennya mereka pasti dijamin tidak tahu. Ini sama dengan kayak pengunjuk rasa gitu yang ikut unjuk rasa bawa poster dan sebagainya, ketika ditanya ini yang Anda dukung ini unjuk rasanya soal apa mereka nggak tahu. Kira-kira seperti itulah. Pak Tri kan sampai bicara, coba yuk kita simak masing-masing. Muhammad Hatta kurang hebat apa gitu kan. Ya kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono IX, orang yang dihormati, Raja Jawa tapi bersahaja luar biasa pikirannya. Ada Malik, Jenderal Umar Wirahadi Kusuma, Jenderal Sudarmono, termasuk Jenderal Trisutrisno, lalu Profesor Habibie, hebat-hebat semua. Ada Megawati di pimpinan partai besar, lalu Hamzah Has, kemudian JK, Budiono, Maruf Amin, terus yang ini bagaimana? Emangnya benar ada pihak yang menuntut Presiden Prabowo buat mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka?
Bahkan, selain tuntutan mengganti wapres ini, pihak yang bersangkutan juga menuntut 7 hal lain. Siapakah pihak ini dan apa tanggapan Prabowo? Penasaran? Nonton sampai habis. Gue bantu ringkasin. Saya mau bicara tentang 8 tuntutan purnawirawan TNI ke Presiden Prabowo. Iya, betul. Tuntutan ini dibuat oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI untuk menyikapi kondisi Indonesia saat ini. FYI aja, surat ini ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel dengan diketahui oleh Wapres ke-6 Indonesia, Tri Sutrisno. Lalu, apa aja isi tuntutannya? Di antaranya, kembali ke UUD 1945 sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih, kecuali kelanjutan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang karena berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja China masuk ke Indonesia. 5. Reshuffle menteri yang korupsi dan mengambil tindakan tegas ke pejabat yang masih terikat kepentingan dengan Presiden ke-7 Jokowi. 6. Mengusulkan pergantian Wapres ke MPR karena keputusan MK yang berkaitan telah melanggar hukum. Lantas, apa respon Prabowo setelah bertemu dengan sang presiden dan menyampaikan tuntutan ini? Penasihat khusus presiden bidang politik dan keamanan, Wiranto, bilang kalau Prabowo memahami 8 tuntutan ini karena masih satu alma mater. Namun, Prabowo tidak bisa langsung menjawab tuntutan ini. Prabowo perlu mempelajari lebih lanjut dan yang lebih penting, ini di luar kekuasaannya sebagai presiden. Ia nggak bisa mencampuri urusan ini. Dan terakhir, Prabowo minta agar masyarakat menghentikan polemik ini karena ini akan mengganggu keharmonisan bangsa. Dah, sampai sini dulu deh. Gimana menurut lo soal 8 tuntutan ini? Dari semua isi tuntutan Forum Purnawirawan TNI, tidak ada yang lebih menyentak publik selain satu hal. Desakan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari kursi wakil presiden. Bagi sebagian orang ini mungkin terdengar berlebihan. Tapi bagi Tri Sutrisno dan kawan-kawan, ini adalah harga yang harus dibayar demi menyelamatkan Republik dari bahaya besar bernama politik dinasti. Tri Sutrisno menyatakan dengan jelas bahwa persoalan bukan pada sosok Prabowo. Ia tidak mempermasalahkan jalan Prabowo menjadi presiden. Tapi soal Gibran, itu cerita lain. Bagi Tri, apa yang dilakukan Jokowi terhadap kursi kekuasaan adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan demokrasi. Jokowi dianggap telah menyalahgunakan pengaruhnya untuk mendorong anaknya masuk ke dalam puncak kekuasaan. Bukan lewat prestasi, tapi lewat manipulasi aturan dan celah hukum. Masyarakat masih ingat bagaimana Mahkamah Konstitusi tiba-tiba mengubah syarat usia lewat keputusan yang menguntungkan Gibran. Dan betapa kebetulan Ketua MK saat itu adalah ipar Jokowi sendiri. Semua orang tahu ada konflik kepentingan, tapi sistem diam. Partai-partai diam. Lembaga-lembaga negara diam. Yang bersuara justru para jenderal tua ini, yang selama ini dianggap sudah pensiun dari panggung politik. Dan itulah yang membuat suara mereka justru makin keras. Karena mereka tak punya kepentingan kekuasaan. Mereka bicara karena mereka muak. Karena mereka pernah mengangkat sumpah untuk membela negara, bukan membela keluarga penguasa. Dan kini mereka melihat negara sedang dikunci oleh satu keluarga yang terlalu lama duduk di singgasana. Buat mereka Gibran bukan sekadar anak presiden, ia adalah simbol dari seluruh kerusakan sistem yang dibangun selama 1 dekade kekuasaan Jokowi. Sebuah sistem yang mengandalkan koneksi, bukan kompetensi. Yang mementingkan loyalitas keluarga, bukan kapasitas kepemimpinan. Yang menjadikan negara ini bukan milik rakyat, tapi milik segelintir nama yang kebetulan lahir dari rahim kekuasaan. Tri Sutrisno melihat semua ini sebagai bom waktu. Bukan hanya karena rakyat makin kehilangan kepercayaan, tapi karena sistem yang rusak ini akan diwariskan. Hari ini Gibran, besok bisa anak-anak elit lainnya. Kalau ini dibiarkan, maka Republik ini bukan lagi negara demokrasi, tapi negara pewarisan jabatan. Dan di pusat semua kekacauan ini, nama Jokowi terus berdiri kokoh. Bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai perancang. Ia bukan hanya gagal mencegah politik dinasti, ia justru dalang. Ia bukan korban sistem, tapi pembuat sistem itu sendiri. Di hadapan kenyataan ini, para purnawirawan memutuskan untuk tidak tinggal diam. Bukan karena mereka benci pada sosok tertentu, tapi karena mereka mencintai Republik ini. Mereka tahu kalau Gibran tetap dipertahankan, maka sejarah akan mencatat bahwa negara ini pernah dibajak oleh ambisi seorang ayah untuk melihat anaknya berkuasa. Dan bagi mereka, itu adalah tragedi nasional.